Selamat datang di channel saya Serangga Gatal. Jangan lupa di like dan subscribe-nya. Oke, kita mulai. Di kuil. Tapi aku selalu tidak mau menerima takdirku seperti ini. Saya tidak akan melewatkan kesempatan ini. Bahkan jika itu adalah kematian, aku akan bertarung sekali. Tidak menyesal. Pada hari ini, seorang lelaki tua berambut putih, penuh kebanggaan, meninggalkan klan tempat dia tinggal selama bertahun-tahun, matanya cerah seperti remaja. Ketika dia membuat keputusan ini, dia tiba-tiba teringat adegan ketika dia pertama kali datang ke era Long River. Saat itu, dia penuh dengan kebanggaan dan ambisi. Dia adalah penguasa tak tertandingi dari peringkat Taixuan dari pihak Mingyao. Dikenal sebagai generasi penguasa yang paling menjanjikan. Ingat URL. Dalam beberapa tahun terakhir, karakter-karakter yang dulu tak tertandingi juga telah dilenyapkan dengan penuh semangat juang, seperti orang-orang yang membusuk di usia senja, yang terus berlama-lama. Sekarang, ketika jalan untuk menjadi dewa muncul, ketika saya merasakan bel berbunyi dalam kegelapan, lelaki tua itu tampaknya bangun dan mendapatkan kembali kesadarannya tentang darah dan kebanggaan masa lalu. Saya ingin mencobanya. Bahkan jika identitas saya rendah hati dan kualifikasi saya terlalu membosankan, saya ditakdirkan untuk hampir tidak memiliki kesempatan untuk menjadi dewa, tapi saya harus mencobanya. Sudah cukup aku dicemooh, diolok-olok, dan diolok-olok, kali ini aku pergi ke jalan dewa kuno, bukan untuk membuktikan betapa hebatnya aku, tapi untuk membuktikan bahwa sebagai seorang kultivator, selama hati daunnya tidak mati, dia masih bisa mengejar pengejarannya di jalan. Seorang pria parubaya berjubah kain, membawa koper, dengan tegas meninggalkan sekte. Sejak memasuki jalur para dewa kuno tidak bergantung pada tingkat kultivasi, tetapi hanya pada kemampuan masing-masing individu, mengapa saya tidak? Saya tidak ingin menjadi dewa, meskipun pada akhirnya saya tidak mendapatkan apa-apa, tetapi saya telah mengalami dan melihat, cukup. Seorang pria muda yang membawa kotak pedang, dengan semangat tinggi, memulai perjalanan dengan sangat antusias. Adegan seperti ini terjadi di setiap tempat di Sungai Era hari ini, dan pembukaan Jalan Dewa Kuno telah menjadi peristiwa paling menarik di Sungai Era. Di depan Ancient God Ridge, suara bel adalah semua makhluk hidup. Jalan para dewa kuno tidak pernah dipersiapkan secara khusus untuk orang atau kekuatan tertentu. Setiap orang yang tertarik dengan jalan di sungai yang panjang memiliki kesempatan untuk pergi ke Go For It. Apakah hidup atau mati, tidak takut sukses atau gagal, untuk melihat, menyaksikan, mengasah diri. Semoga semua makhluk memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat. Semoga semua seperti naga. Inilah arti sebenarnya dari pembukaan jalan menuju dewa-dewa kuno. Hebo melambaikan tangannya dan berteriak keras, terlihat sangat bersemangat dan bersemangat. Jenggot dan rambutnya berkibar, dan ada kecemerlangan dalam ekspresinya yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Suyi menatap Hebo, mengulangi kalimat dalam hatinya. Suara bel adalah semua makhluk hidup, semoga semua orang seperti naga. Semangat yang luar biasa. Betapa besar hati. Hebo menantikan hari ini di tahun-tahun panjang menjaga sungai panjang zaman, kan? Pada saat yang sama, Suyi memperhatikan bahwa para dewa tampak acuh tak acuh dan memandang Hebo dengan mencibir. Hal yang sama juga terjadi pada mereka yang mendominasi kawasan terlarang. Mungkin di mata orang-orang tua ini, yang disebut semua orang seperti naga, yang disebut semua makhluk memiliki kesempatan untuk menjadi lebih kuat, itu adalah lelucon yang konyol. Lagi pula, kenyataan terlalu kejam. Di jalan menuju para dewa kuno, itu juga ditakdirkan menjadi mustahil hanya secara kebetulan, dan harus disertai dengan bahaya, pembunuhan, dan persaingan yang kejam. Suyi bukanlah pemuda yang bersemangat. Dia tahu bahwa setelah jalan menuju dewa-dewa kuno dibuka, orang-orang yang akan tertawa terakhir ditakdirkan hanya sedikit, dan itu tidak diatur bahwa kebanyakan orang akan mati karenanya. Namun, Suyi setuju dengan apa yang dikatakan Hebo. Di dunia ini tidak pernah ada kekurangan orang yang tidak takut akan hidup dan mati. Yang hilang selalu merupakan peluang. Khusus bagi para petinggi Taixuan, kesempatan untuk menjadi dewa sangat berharga dan langka, bahkan bisa disebut kesempatan langka. Apakah mereka cukup kuat? Tidak cukup berbakat? Tidak cukup kuat?
Tidak cukup tegas. Tidak. Mereka kehilangan peluang. Kurangnya kesempatan untuk menjadi Tuhan. Jalan para dewa kuno dapat memberikan kesempatan seperti itu. Sudah cukup. Rekan Taois, giliranmu untuk tampil. Hebo melambai ke arah Su Yi dari kejauhan. Untuk membuka jalan menuju dewa-dewa kuno, Anda perlu membuka portal yang dibangun oleh kekuatan ruang dan waktu oleh api zaman. Ayo, kamu dan aku. Su Yi melirik Luo Xuanji. Luo Xuanji tertegun sejenak, lalu mata bintangnya menyala, dan senyum tak terkendali muncul di sudut bibirnya. Dia tahu bahwa tindakannya sebelumnya untuk memperjuangkan hidupnya telah membawa kepercayaan Su Yi padanya. Segera, di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya, Su Yi dan Luo Xuanji datang bersama ke portal ruang dan waktu yang misterius. Kamu tidak bermaksud memberitahuku. Su Yi melirik Hebo. Saat itu, traveler virtual pernah bilang kalau Hebo sudah lama menunggunya. Cara para dewa kuno telah muncul kembali di dunia, dan tidak perlu mengatakan apa-apa lagi. Hebo menyeringai dan berkata, jika kamu harus mengatakan sesuatu, maka aku berharap kamu bisa menjadi dewa kali ini dan membunuh kuartet. Su Yi mengangguk. Salah satu tujuan kedatangannya ke jalan para dewa kuno adalah untuk menjadi dewa. Dengan kekuatan Kendo, di alam pamungkas, pisahkan jalanmu sendiri untuk menjadi dewa. Buktikan Tao dan jadilah dewa. Bunuh kuartet. Tidak jauh, lelaki tua yang pintar itu mau tidak mau mencibir. Meskipun dia tidak mengatakan sesuatu yang ironis, penghinaan dalam sikapnya terlihat jelas. Ledakan. Hebo melambaikan tangannya dan meninju dada lelaki tua itu secara langsung, menyebabkan keinginan lelaki tua itu hancur. Yang paling menyebalkan bagiku adalah orang-orang Yin dan yang seperti ini yang sangat menyebalkan. Hebo bergumam dan mendesak Su Yi untuk bertindak cepat. Su Yi tidak menunda lagi, menyapa Luo Xuanji, dan berjalan menuju pintu. Rekan Taois, jalan para dewa kuno telah melewati sungai panjang waktu di masa lalu, ruang dan waktu bingung, harap berhati-hati, dan jangan-jangan membuat kesalahan. Mata Lord Yunhe dingin dan dia berbicara dengan lembut. Su Yi menghentakkan kakinya, menyipitkan mata ke arah dewa-dewa Yunhe, dan berkata saya ingat bahwa di puncak Sangqing, dari Sanxing Tao Ting, ada kitab suci Tao. 12 jilid, ketika saya pergi ke domain dewa di masa depan, saya akan mengunjungi pintu secara langsung dan membaca kitab suci Tao ini. Lord of Yunhe tenggelam. Apakah ini basa-basi? Jelas, mereka mengincar warisan pengadilan Sanxing Dao mereka. Wen Renkin berkata dengan wajah tanpa ekspresi waktu yang abadi, dunia telah berubah, alam para dewa telah lama berbeda dari aslinya, Anda akan kembali sebagai seorang dewa, dan tidak akan ada lagi kalian. Tempat. Su Yi tersenyum dan berkata, dunia para dewa, terserah padamu untuk memutuskan. Dia melangkah maju sampai dia akan mencapai portal ruang dan waktu, dan Sang Buddha tiba-tiba berkata, 3 dari teman dekatmu di kehidupan sebelumnya telah jatuh. Bahkan jika kamu kembali, kamu ditakdirkan untuk tidak pernah melihatnya lagi. Su Yi terdiam. Setelah beberapa saat, dia berkata, pada saat itu, aku akan membawa kepalamu dan memberi penghormatan kepada jiwa mereka yang telah mati. Nadanya memang datar, namun suasana di lapangan tiba-tiba menjadi dingin. Mata para dewa berkedip. Jika ada kesempatan, mereka ingin menghancurkan Su Yi sekarang dan tidak akan pernah mengalami masalah di masa depan. Sayangnya, dengan Hebo, seorang bajingan tua yang tidak bermain kartu sesuai rutinitas, semua ini ditakdirkan untuk sulit dicapai. Mereka hanya bisa menahan keengganan mereka dan menahan niat membunuh mereka. Pada saat ini, Hebo tiba-tiba berkata era saat ini berada di ambang kemakmuran dan kemunduran, dan dalam beberapa tahun ke depan, kekacauan besar akan terjadi di alam ilahi. Begitu kata-kata itu keluar, penonton kaget. Hebo berkata pada dirinya sendiri, pada saat itu, peradaban kuno yang menghilang, arus gelap yang tersembunyi di kedalaman ruang dan waktu, semuanya akan muncul kembali satu per satu. 1. Masa lalu, masa depan, kegelapan, ketidaktahuan, semua akan muncul di era sekarang karena kebingungan ruang dan waktu. Peradaban hilang. Mitos gelap. Masa lalu dan masa depan.
Semua akan muncul kembali di dunia ini karena kebingungan ruang dan waktu. Apakah ini mengkhawatirkan? Lihat, orang-orang tua yang bukan milik zaman ini, mengapa mereka masih hidup sampai sekarang? Hebo menunjuk para penguasa di area terlarang, ini tidak lebih dari meraih lapisan perak dan bertahan dalam kekacauan ruang dan waktu. Ribuan kesengsaraan Taois, Raja Dewa Jiuli dan penguasa daerah terlarang lainnya juga terkejut. Karena apa yang Hebo katakan, bahkan tidak pernah mereka duga. Apa yang telah hilang di masa lalu, dan masa depan yang penuh dengan ketidaktahuan, akan muncul di dunia ini karena kebingungan ruang dan waktu. Ini sangat aneh. Suyi tidak bisa menahan diri untuk tidak melirik Hebo, berapa banyak rahasia yang tersembunyi di huligan tua yang malang ini. Jangan lihat aku hanya bisa memprediksi ini. Hebo menghela nafas, alasan semua ini adalah reinkarnasi telah menghilang terlalu lama. Aturan ketertiban di masa lalu, sekarang, dan masa depan juga cenderung untuk runtuh. Karena itu, ruang dan waktu akan menjadi tidak teratur, dan tatanan surga di dunia ini akan menjadi tidak teratur. Hari ini, tak terbendung. Era berikutnya akan menjadi gelap dan bergejolak, mungkin bisa disebut zaman mitologi gelap. Semua orang terkejut. Zaman kegelapan. Memikirkannya, membuat orang merasakan krisis. Tentu saja, semua ini belum terjadi. Hebo mengangkat matanya untuk melihat para dewa seperti Buddha lampu pembakaran, dan berkata sambil tersenyum, jadi, kamu harus berhati-hati, jangan disuyui ketika kamu pergi ke domain dewa, kamu akan terkikis oleh kegelapan dan tubuhmu akan musnah, itu benar-benar lelucon. Sekelompok dewa tampak muram dan curiga. Mereka tidak membantah Hebo, itu adalah berita yang diungkapkan oleh Hebo, itu terlalu menakutkan dan menakutkan. Jadi, kita yang terjebak di area terlarang punya kesempatan untuk keluar dari masalah dan bersaing di jalan di dunia ini. 1000 kesengsaraan Taois tidak bisa tidak mengatakan. Alat-alat berat di area terlarang lainnya menusuk telinga mereka. Hebo mencibir ya, memang ada peluang seperti itu, tetapi Anda lebih baik bersiap untuk dilenyapkan oleh kegelapan. Di bawah bencana ini, pola masa lalu, sekarang, dan masa depan akan sepenuhnya terbalik, dan Anda juga akan terlibat. Untungnya, kamu bisa menyaksikan dunia yang penuh kekacauan, sayangnya, ketika kegelapan datang, kamu tidak bisa menghindarinya. Tiba-tiba suasana di antara penonton menjadi membosankan. Penguasa kawasan terlarang terdiam. Takut. Hebo tertawa, wajahnya penuh penghinaan, sekelompok pengecut. Sarkasme Hebo membuat semua orang terlihat sedikit jelek. Meskipun mereka semua tahu karakter Hebo seperti ini, bukan berarti mereka bisa menerimanya. Tetapi pada akhirnya, mereka menelannya dan tidak mengatakan apa-apa. Situasinya lebih kuat dari orang-orangnya. Suyi merentangkan tangan kanannya. Om. Api era bersinar, cahaya dan hujan yang kacau mengalir, dan tiba-tiba membentuk hubungan unik dengan portal ruang waktu itu. Di bawah tatapan semua mata, portal ini perlahan terbuka, memperlihatkan jalan menuju kegelapan tanpa akhir. Apakah Anda yakin tidak ingin memberitahu saya? Suyi menoleh dan menatap Hebo. Hebo berpikir sejenak, dan berkata di jalan para dewa kuno, ada sekelompok makhluk top yang paling mempesona di masa lalu. Mereka semua adalah pahlawan yang telah lama menghilang mereka hidup. Bukan ilusi, tapi nyata. Ingat, kamu harus kembali dalam setahun, jika tidak, kamu akan tersesat selamanya dalam beberapa tahun terakhir, dan kamu tidak akan pernah menemukan jalan kembali. Bahkan jika kamu bertanggung jawab atas reinkarnasi, itu akan sia-sia. Suyi. Dia awalnya hanya berbicara dengan Hebo sebelum dia pergi, dan dia tidak berharap pihak lain akan menjawabnya. Siapa sangka, lelaki tua ini seperti membuka kotak obrolan, semakin banyak dia berbicara, semakin banyak dia berbicara. Selain itu, para dewa di dekatnya, para penguasa area terlarang, dan para dewa dari kam-kam besar di kejauhan semuanya mendengarkan dengan sangat serius. Tampaknya Hebo dapat terus berbicara, semakin banyak semakin baik. Oh, ada satu hal lagi, Anda bertanggung jawab atas api era, setelah memasuki jalan para dewa kuno, Anda akan menjadi sasaran kekuatan teratas yang didistribusikan di jalan kuno Tuhan,
saya menyarankan Anda yang terbaik menyelinap dan bersembunyi, tetap rendah hati, dan yang terbaik adalah mengubah identitas yang tidak dapat dikenali. Hebo Dao, selain itu, setelah memasuki jalan para dewa kuno, Anda akan muncul di kota awal, dan ketika Anda sampai di sana, Anda secara alami akan tahu bagaimana harus pergi di jalan dari para dewa kuno. Anda harus ingat, jangan menyinggung tuan kota awal. Melihat bahwa dia akan melanjutkan, Su Yi menyela berhenti. Hebo menjilat mulutnya dan berkata, bukankah itu yang kamu ingin aku katakan, mengapa kamu pikir aku mengganggu lagi? Orang lain yang hadir juga tidak puas. Siapa yang tidak ingin tahu lebih banyak tentang rahasia yang berkaitan dengan jalan para dewa kuno ini? Tapi sekarang, semuanya telah dihancurkan oleh Su Yi. Ini hal yang paling menarik untuk dilakukan. Su Yi berkata, ini adalah dasar untuk mencari jalan. Akan terlalu membosankan untuk mendengarkan semuanya. Hebo tercengang, lalu dia tertawa, mengangkat ibu jarinya dan berkata, ini komentar yang bagus, layak untuk menjadi. Dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi mulutnya tertutup rapat. Su Yi memandang Hebo secara mendalam, dia yakin bahwa bajingan tua ini pasti telah mengetahui akarnya, dan kemungkinan besar tahu bahwa dia memiliki lebih dari satu reinkarnasi. Bahkan, tidak menutup kemungkinan bahwa Hebo adalah teman lama dari kehidupan pertamanya. Alasannya sangat sederhana, Hebo telah menunggunya untuk muncul dalam beberapa tahun terakhir. Selain itu, dia menunggu sampai Li Fuyu kelimanya. Tapi Li Fuyu tidak bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi pada waktu itu, dan dia tidak dibawa ke menara jahat kuno oleh Hebo. Namun, dia berbeda dalam kehidupan ini. Dia bertanggung jawab atas kekuatan reinkarnasi. Dan juga bertemu dengan pasukan Tao yang ditinggalkan oleh Gong Ye Buddha. Semua ini cukup untuk membuktikan bahwa pasti ada hubungan antara Hebo dan kehidupan pertamanya. Namun, karena Hebo tidak ingin membicarakannya, Su Yi tidak repot-repot bertanya. Di masa depan, ketika dia membangkitkan ingatan dari semua kehidupan sebelumnya, dia secara alami akan dapat mempelajari seluruh kebenaran. Selamat tinggal. Su Yi berbalik dan pergi, menuju portal ruang waktu. Tunggu. Hebo buru-buru menghentikannya dan menyerahkan slip batu giok gelap, ambil, jangan tersesat. Tiba-tiba, semua mata terfokus pada slip batu giok di telapak tangan Su Yi, dengan ekspresi berbeda. Su Yi dengan tenang menyingkirkan batu giok itu, memarahi bajingan tua itu karena tidak bisa melakukan sesuatu. Bagaimana dia bisa mengisi dirinya sendiri dengan barang-barang, bukankah ini menarik musuh untuk dirinya sendiri? Melihat melalui pikiran Su Yi, Hebo terbatuk canggung bukan apa-apa, itu hanya gadget, bahkan jika diambil, itu tidak akan menghalangi. Tapi mata semua orang menjadi semakin aneh. Tidak diragukan lagi, semakin dia ingin menjelaskan, semakin dia merasa seperti menutupi sesuatu. Su Yi hampir tidak bisa menahan diri untuk tidak menamparkan lelaki tua itu, tetapi pada akhirnya dia tidak mengatakan sepatah kata pun, berbalik dan berjalan ke portal ruang dan waktu. Luo Xuanji mengikuti. Dengan ledakan waktu dan ruang, cahaya dan hujan, sosok keduanya menghilang dalam sekejap. Apakah kamu ingin bermain? Hebo menatap para dewa dan penguasa daerah terlarang dengan dingin. Saya hanya badan hukum kehendak, dan saya tidak punya kesempatan untuk melewati portal ruang dan waktu ini. Buddha petir menggelengkan kepalanya. Hebo mendengus dan berkata, kalau begitu kalian semua pergi ke neraka, agar tidak membocorkan berita. Semuanya. Ledakan. Hebo menembak, meninju seperti listrik, dan menghancurkan kehendak semua dewa dan penguasa daerah terlarang dalam satu napas. Bagus sekali. Para dewa dari kam-kam besar di kejauhan semuanya berkeringat dingin, wajah mereka sangat berubah, dan mereka semua mundur tanpa sadar. Jangan takut, selama kamu memasuki jalan para dewa kuno, aku tidak akan pernah melakukan apapun padamu. Hebo berkata sambil tersenyum, wajahnya menjadi sangat baik dan ramah lagi. Harus dikatakan bahwa Hebo memalingkan wajahnya terlalu cepat dan murung, dan tidak ada yang bisa memprediksi apa yang akan dia lakukan selanjutnya. Benarkah? Akhirnya ada yang memberanikan diri untuk bertanya. Hebo tersenyum dan berkata ketika saya melakukan sesuatu, saya selalu meludah dan mengadu, belum lagi,
saya benar-benar enggan mempermalukan kalian junior, mengapa saya harus menjatuhkan identitas saya untuk mengotori tangan saya? Semuanya. Ayo, jangan biarkan aku sendiri yang membawamu ke sana. Hebo melambaikan tangannya. Tiba-tiba, para dewa dari berbagai kubu tidak ragu-ragu, dan semuanya mengambil tindakan. Yang satu berlari lebih cepat dari yang lain, jangan sampai Hebo memalingkan wajahnya lagi. Segera, sosok dewa-dewa ini menghilang di portal ruang waktu itu. Di negeri matahari abadi, banyak sosok datang dari segala arah. Cepat, jalan menuju dewa kuno telah dimulai. Kita harus memanfaatkan kesempatan ini dan memasukinya. Menurut rumor, tidak hanya ada peluang untuk menjadi dewa di jalan menuju dewa kuno, tetapi juga banyak jenis keberuntungan. Keberuntungan seperti ini jarang terlihat, meskipun hanya berjalan-jalan, itu sangat berharga dalam hidup ini. Mendengarkan diskusi itu, mata Hebo memancarkan kesurupan, memikirkan beberapa peristiwa masa lalu dari waktu yang lama. Jalan para dewa kuno tidak hanya dibuka kali ini, tetapi telah dibuka 3 kali sejak lama. Tapi, sampai tatanan reinkarnasi menghilang dari sungai panjang zaman, semua ini berubah. Jalan para dewa kuno benar-benar sunyi, kekuatan ruang waktu masa lalu, sekarang, dan masa depan terdistorsi dan bingung, dan semuanya menuju kelelahan dan kehancuran. Untungnya, dia kembali, dan dunia mungkin akan mengantarkan periode mitologi kegelapan di masa depan, tetapi selama dia ada di sana, dia dapat menembus kegelapan seperti obor. Hebo bergumam, setahun kemudian, ketika aku berharap untuk melihatnya lagi, dia sudah menjadi dewa pedang. Tubuhnya menghilang di tempat seperti kepulan asap. Pada hari ini, jalan para dewa kuno muncul kembali, lonceng berbunyi di sepanjang sungai panjang zaman itu, dan semua orang kuat di dunia bergerak. Jalur ruang waktu yang gelap dan kacau penuh dengan pita cahaya berbintik-bintik dan berwarna-warni. Itulah kekuatan ruang dan waktu yang mengalir dengan cepat. Di jalan ini, seperti melangkah ke ruang dan waktu tanpa akhir, dan sosok itu bergerak tak terkendali. Tiba-tiba, ledakan. Ada suara keras, dan jalan ruang dan waktu bergetar hebat, dan sepertinya terkena benda asing. Pada saat ini, Suyi tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melihat pemandangan yang luar biasa. Pada saat itu, sebuah singgasana besar yang terbuat dari tulang tercermin dalam ketiadaan di ujung jalan menuju ruang angkasa. Di singgasana, duduk seorang pemuda tampan, berpakaian salju, mengenakan mahkota, sepasang mata seperti matahari yang cerah, tampaknya mampu menembus rahasia 9 langit dan 10 tempat. Ketika Suyi melihat ke atas, pria berbaju putih yang duduk sendirian di singgasana tulang putih tersenyum sedikit, bibirnya bergerak, dan dia mengatakan sesuatu. Di zaman akhir hukum, mitologi telah jatuh ke dalam kegelapan. Saya telah menunggu hari ini terlalu lama, rekan Taois, Anda akhirnya kembali. Berbicara, dia melihat ke langit dan tertawa, wajahnya yang tampan penuh dengan kebahagiaan dan publisitas yang tidak disembunyikan. Saat berikutnya, pria berbaju putih dan takhta tulang putih yang dia duduki menghilang. Suyi mengerutkan kening, ekspresinya tidak jelas. Siapa pria itu? Sepertinya dia sudah menunggunya. Dan, sepertinya karena kepulangannya, dia sangat bahagia. Sama seperti yang dipikirkan Suyi, desahan samar tiba-tiba terdengar. Pada saat itu, jiwa Suyi kesemutan dan kepalanya pecah. Seluruh sosok itu terbelah dua oleh pisau, rasa sakit yang tak terbatas membanjiri seluruh tubuh, dan kesadaran mengalami dampak yang mengerikan. Segera, pedang 9 penjara di jiwa bergetar ringan, mengimbangi kejutan jiwa yang mengerikan. Suyi tiba-tiba terbangun, wajahnya menjadi gelap. Di tempat yang jauh dari kehampaan, seorang wanita muncul di beberapa titik. Dia benar-benar diselimuti kabut, cahaya dan hujan mengalir, dan dia duduk sendirian di tungku tua dan sederhana. Kamu kembali terlambat, tidak heran kamu membiarkan samsara menghilang begitu lama. Mereka yang ditekan oleh samsara di masa lalu secara bertahap terbangun dari kegelapan tanpa akhir. Di atas kompor, cahaya dan hujan memenuhi udara, wanita itu membuka mulutnya, dan suaranya rendah dan dingin. Di masa depan, mereka akan seperti saya, membentuk kembali tatanan di dunia ini,
menutupi surga dengan caranya sendiri, dan berjuang untuk karma abadi yang nyata. Berbicara, wanita itu mengangkat matanya dan menatap Suyi di kejauhan, kamu waktu hampir habis. Setelah mengatakan itu, dia berbalik, duduk di kuali, menerobos udara, dan menghilang ke dalam kehampaan tanpa akhir. Suyi mengerutkan kening, ekspresinya tidak jelas. Setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, laki-laki mengoceh. Tiba-tiba, Suyi tercengang. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa jalan ini, yang membungkus dirinya dalam ruang dan waktu, menjadi lambat di beberapa titik. Ini seperti diseret oleh tangan tak terlihat. Sekian dulu dari Mimin. Terima kasih.